Pernahkah Anda merasa berusaha keras, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri, hanya untuk membuktikan bahwa Anda berharga bagi seseorang yang mungkin sebenarnya tidak pantas menerimanya? Mungkin itu seorang teman, atasan, atau seseorang yang Anda harapkan mencintai Anda. Anda memberikan waktu, energi, bahkan mungkin bagian dari diri Anda, namun tetap merasa itu tidak pernah cukup. Rasa kosong karena diabaikan, merasa seperti tidak terlihat, bisa meninggalkan bekas yang mendalam. Itu membuat Anda bertanya-tanya, apakah aku tidak cukup baik? Apa yang salah denganku? Namun, bagaimana jika selama ini kita salah menanyakan pertanyaannya? Bagaimana jika ini bukan tentang apa yang salah dengan diri Anda, tetapi tentang apa yang gagal mereka lihat? Pikirkanlah, ketika seseorang tidak menghargai nilai yang Anda bawa, apakah itu tugas Anda untuk meyakinkan mereka? Atau, apakah lebih baik mundur dan membiarkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengenal Anda? Ini bukan soal menyerah atau menyimpan dendam. Ini tentang merebut kembali waktu, energi, dan harga diri Anda. Membiarkan orang kehilangan Anda bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah pilihan. Pilihan untuk menyadari bahwa nilai diri Anda tidak tergantung pada pengakuan dari orang lain. Tentu saja, ini tidak mudah. Dunia di sekitar kita seringkali memberitahu bahwa kita harus terlihat, didengar, dan disukai agar dianggap berarti. Tetapi, ada kekuatan dalam mengatakan, jika kamu tidak bisa melihat nilai diriku, itu masalahmu, bukan masalahku. Mengapa kita merasa sulit ketika diabaikan? Bukan rahasia lagi bahwa manusia mendambakan koneksi. Kita ingin merasa dihargai, diapresiasi, dan dimengerti. Keinginan ini bukan sekadar kebutuhan biasa, tetapi sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita sejak kecil. Dari senyum seorang orang tua yang membuat kita merasa aman, hingga pujian guru yang menumbuhkan kepercayaan diri, semua itu membentuk cara kita memahami dunia. Namun, seiring bertambahnya usia, kebutuhan akan pengakuan ini bisa berubah menjadi beban. Ketakutan akan diabaikan, atau lebih buruk lagi ditolak, mulai mendikte bagaimana kita bertindak. Kita berusaha keras untuk diterima, beradaptasi di lingkungan yang mungkin tidak menghargai siapa kita sebenarnya. Mengapa ini terjadi? Karena di dalam diri kita ada rasa takut bahwa jika seseorang tidak melihat nilai kita, mungkin kita memang tidak memilikinya. Ketakutan ini kuat, tetapi juga menyesatkan. Ia membuat kita percaya bahwa pandangan orang lain adalah cerminan dari nilai diri kita. Namun kenyataannya berbeda. Pandangan mereka tidak menentukan nilai Anda. Ini adalah ilusi yang perlu kita lepaskan, agar kita bisa melihat nilai diri yang sebenarnya. Kekuatan melepaskan. Apa arti sebenarnya dari membiarkan orang kehilangan Anda? Ini bukan tentang menutup diri atau menyerah pada hubungan. Ini adalah tentang mengalihkan fokus kembali pada diri Anda sendiri, kedamaian, pertumbuhan, dan kebahagiaan Anda. Ini seperti berkata, saya tidak akan mengecilkan diri hanya untuk memenuhi ekspektasimu. Jika kamu tidak bisa melihat nilai saya, itu adalah kerugianmu, bukan milik saya. Pikirkan ini secara praktis. Bayangkan diri Anda seperti sebuah taman. Beberapa orang akan berhenti dan terpesona oleh keindahan yang telah Anda rawat dengan hati-hati. Namun, ada juga yang hanya berjalan melewatinya tanpa melirik sedikit pun. Apakah Anda akan berhenti merawat bunga-bunga Anda hanya karena seseorang tidak memperhatikannya? Tentu saja tidak. Ketika Anda berhenti mencoba meyakinkan orang lain tentang nilai Anda mengambil kembali energi Anda. Energi yang berharga itu dapat dialihkan ke hal-hal yang benar-benar penting. Pertumbuhan pribadi Anda, hasrat Anda, dan hubungan dengan orang-orang yang benar-benar menghargai Anda. Melepaskan bukan hanya membebaskan, tetapi juga memberdayakan. Proses ini tidak selalu mudah karena kita sering diajarkan bahwa jika seseorang tidak menghargai kita, kita harus berusaha lebih keras untuk membuktikan diri. Tetapi filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Ketika Anda menyadari hal ini, Anda akan menemukan kekuatan. Membiarkan orang kehilangan Anda adalah bentuk penguasaan diri.
Ini adalah keputusan untuk melindungi kedamaian Anda daripada terus-menerus mengejar pengakuan. Dan yang paling indah, ketika Anda melepaskan, Anda menciptakan ruang. Ruang untuk hubungan yang mendukung Anda, peluang yang sejalan dengan tujuan Anda, dan kebebasan untuk menjadi diri Anda yang sejati. Membiarkan orang kehilangan Anda bukanlah sebuah kehilangan. Sebaliknya, itu adalah undangan untuk sesuatu yang lebih baik. Mengenali kapan harus pergi. Membiarkan orang kehilangan Anda dimulai dengan mengenali kapan sebuah hubungan tidak lagi membawa manfaat bagi Anda. Ini tidak selalu mudah, terutama jika Anda sudah menginvestasikan waktu, cinta, atau energi ke dalam hubungan itu. Namun, mengetahui kapan harus pergi adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa Anda miliki. Sebuah tindakan untuk menjaga diri, bukan egois. Tanda-tandanya seringkali halus pada awalnya. Rasa ketidakseimbangan, perasaan terus-menerus tidak dihargai, atau menyadari bahwa Anda selalu menjadi pihak yang berusaha lebih keras. Mungkin Anda menyadari bahwa Anda selalu menjadi orang yang memulai percakapan, yang selalu hadir, atau yang selalu mengalah. Atau mungkin Anda merasa diabaikan, tidak dianggap, atau bahkan hanya dimanfaatkan. Perasaan ini bukan sekadar gangguan kecil, tetapi sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa dinamika hubungan tersebut tidak saling menguntungkan. Memutuskan untuk pergi bukan berarti Anda berhenti peduli. Itu berarti Anda memilih untuk menghormati batasan diri Anda dan melindungi kedamaian Anda. Ini seperti sebuah kompas yang menjaga Anda tetap sejajar dengan nilai-nilai Anda. Tanpa itu, Anda berisiko terseret ke arah yang tidak mendukung pertumbuhan atau kebahagiaan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, seorang filsuf Stoik, kuncinya adalah hanya bersama orang-orang yang mengangkat Anda, yang kehadirannya memunculkan versi terbaik dari diri Anda. Jika kehadiran seseorang tidak menginspirasi pertumbuhan, kebahagiaan, atau kedamaian, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dalam hidup Anda. Bayangkan Anda menawarkan buah langka yang indah kepada seseorang. Anda tahu buah itu istimewa, ditanam dengan cinta dan perhatian. Tetapi, orang itu menolaknya, mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkannya atau bahwa itu bukan selera mereka. Apakah Anda akan memohon agar mereka menerimanya, atau apakah Anda akan melangkah pergi, mengetahui bahwa seseorang di luar sana akan menghargainya? Inilah inti dari membiarkan orang kehilangan Anda. Ini bukan tentang kebencian atau kemarahan. Ini adalah pemahaman bahwa tidak semua orang dimaksudkan untuk berjalan bersama Anda. Memutuskan untuk pergi tidak perlu menjadi hal yang dramatis. Ini bisa sesederhana mengambil langkah mundur, mengurangi investasi emosional Anda, atau dengan tenang menetapkan batasan. Ya, itu mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Kita sering diajarkan bahwa hubungan harus diperbaiki dengan segala cara, tapi kenyataannya, tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan. Beberapa orang hadir dalam hidup Anda sebagai pelajaran, sementara yang lain sebagai berkah. Mengetahui perbedaannya adalah bentuk kebijaksanaan. Ketika Anda pergi, Anda menciptakan ruang untuk kedamaian, ruang untuk pertumbuhan, dan ruang untuk orang-orang yang benar-benar melihat nilai Anda. Dan ingat, memilih untuk pergi bukanlah kegagalan. Itu adalah keputusan untuk menghargai diri Anda sendiri. Cukup untuk berhenti mencoba meyakinkan seseorang untuk menghargai Anda. Menemukan koneksi yang tepat. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri, Anda mulai menyadari keindahan dari kualitas di atas kuantitas. Budaya modern mungkin mengatakan sebaliknya, meyakinkan kita bahwa dicintai oleh banyak orang adalah tujuan utama. Namun, hubungan yang mendalam dan bermakna tidak pernah tentang jumlah. Itu tentang keaslian, timbal balik, dan nilai-nilai yang selaras. Koneksi sejati dimulai dengan menjadi diri Anda sendiri. Bukan versi diri Anda yang disaring atau disesuaikan, tetapi diri Anda yang utuh dan apa adanya. Keaslian adalah magnet alami yang menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidup Anda, sekaligus menjauhkan mereka yang tidak selaras dengan nilai-nilai Anda.
Ketika Anda hidup secara autentik, Anda berhenti mengejar orang-orang yang tidak mengerti Anda dan mulai membangun hubungan dengan mereka yang melakukannya. Ini tidak hanya berlaku untuk pertemanan atau hubungan romantis, tetapi juga untuk setiap aspek kehidupan Anda, karier, hasrat kreatif, bahkan cara Anda berinteraksi dengan orang asing. Bayangkan energi Anda seperti taman. Jika Anda mencoba menumbuhkan setiap jenis bunga yang mungkin, tanahnya akan terkuras, dan tidak ada yang akan tumbuh subur. Tetapi jika Anda fokus pada beberapa tanaman yang berarti, merawatnya dengan perhatian dan kasih sayang, mereka akan tumbuh lebih kuat dan lebih hidup. Hal yang sama berlaku untuk hubungan Anda. Pilih kedalaman daripada keluasan, dan Anda akan menemukan hubungan yang benar-benar memperkaya hidup Anda. Bagaimana cara Anda merangkul koneksi yang tepat? Mulailah dengan memperhatikan bagaimana perasaan Anda di sekitar orang-orang tertentu. Apakah mereka menginspirasi Anda, menantang Anda dengan cara yang sehat, dan merayakan kemenangan Anda tanpa rasa iri? Atau, apakah mereka membuat Anda merasa lelah, mempertanyakan nilai diri Anda, atau merasa harus berubah untuk diterima? Orang-orang yang tepat tidak akan meminta Anda untuk meredupkan cahaya Anda. Sebaliknya, mereka akan membantu cahaya Anda bersinar lebih terang. Salah satu cara untuk menemukan mereka adalah dengan mencari lingkungan di mana Anda merasa nyaman secara alami. Ini bisa berupa komunitas kreatif, jaringan profesional, atau bahkan lingkaran kecil teman dekat. Perhatikan mereka yang selalu hadir, yang mendengarkan tanpa menghakimi, dan yang menghargai Anda tanpa syarat. Inilah orang-orang yang pantas memiliki tempat dalam hidup Anda. Menemukan hubungan yang tepat mungkin membutuhkan waktu, dan terkadang rasanya sepi, namun hasilnya sepadan. Karena ketika Anda menemukan orang-orang yang tepat, Anda akan menyadari satu hal yang kuat. Anda tidak pernah terlalu banyak atau tidak cukup. Anda hanya menunggu mereka yang bisa melihat nilai Anda sejak awal. Jadi, luangkan waktu Anda. Lepaskan mereka yang tidak menghargai Anda, dan percayalah bahwa orang-orang yang tepat akan menemukan Anda. Ketika mereka melakukannya, Anda akan tahu. Anda tidak perlu meyakinkan mereka tentang nilai Anda. Mereka akan mengenalinya dari awal. Dan saat itu, Anda akan memahami keindahan dari membiarkan orang lain kehilangan Anda. Itu bukan sebuah kerugian, melainkan hadiah berupa kejelasan dan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Keseimbangan antara refleksi diri dan penerimaan diri. Seringkali bagian tersulit dari membiarkan orang kehilangan Anda adalah bertanya-tanya apakah mereka benar. Ketika seseorang gagal melihat nilai Anda, hal itu dapat memicu gelombang keraguan diri. Bagaimana jika aku tidak sehebat yang kupikirkan? Bagaimana jika aku harus berubah? Pikiran-pikiran ini tidak selalu buruk. Faktanya, ini adalah kesempatan untuk bertumbuh. Tetapi, ada garis tipis antara refleksi diri yang sehat dan kritik diri yang tidak perlu. Refleksi diri adalah tentang belajar dan berkembang. Ini adalah kemampuan untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang jujur. Apakah aku sudah menunjukkan diriku dengan autentik? Apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Apakah ada hal-hal yang bisa aku perbaiki? Jika jawabannya mengungkapkan kekurangan, itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Namun, ketika penolakan seseorang membuat Anda mempertanyakan seluruh nilai diri Anda, itu bukan lagi pertumbuhan. Itu adalah jebakan. Di sisi lain, penerimaan diri adalah jangkar Anda. Ini adalah fondasi yang menjaga Anda tetap teguh ketika keraguan mencoba merayap masuk. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandang Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan seberapa besar pengaruh opini mereka terhadap Anda. Menyeimbangkan refleksi dengan penerimaan berarti terbuka terhadap umpan balik, tetapi tetap teguh pada siapa diri Anda sebenarnya. Tidak semua kritik itu valid, dan tidak semua perspektif orang lain layak mendapat perhatian Anda. Belajarlah untuk memilah mana suara yang penting
dan mana yang tidak. Yang terpenting, ingatlah bahwa nilai Anda bukan untuk diperdebatkan. Itu adalah sesuatu yang sudah Anda miliki sejak awal. Pada akhirnya, ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan menjadi nyata. Rangkullah kekuatan Anda, akui kelemahan Anda, dan percayalah bahwa orang-orang yang tepat akan melihat Anda apa adanya, tanpa Anda harus membuktikan apapun. Mengubah kesempatan yang hilang menjadi pertumbuhan. Ketika seseorang gagal melihat nilai Anda, rasanya seperti kehilangan sebuah kesempatan, pintu yang tertutup pada sesuatu yang seharusnya bisa terjadi. Mungkin itu sebuah hubungan yang Anda curahkan seluruh hati Anda, pekerjaan di mana bakat Anda diabaikan, atau persahabatan yang memudar meskipun Anda telah berusaha keras. Sangat mudah untuk terjebak dalam momen-momen itu, memutar ulang semuanya dalam pikiran Anda, dan bertanya-tanya apa yang bisa Anda lakukan dengan cara yang berbeda. Tapi inilah kenyataannya. Setiap kesempatan yang tampaknya hilang sebenarnya adalah peluang untuk bertumbuh. Pertumbuhan dimulai ketika Anda mengubah cara pandang terhadap cerita tersebut. Alih-alih melihat momen-momen itu sebagai kegagalan, lihatlah sebagai sebuah pengalihan. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah perjalanan. Kadang-kadang, Anda akan bertemu orang atau situasi yang terasa seperti tujuan akhir, hanya untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah jalan memutar. Pengalaman-pengalaman ini, meskipun menyakitkan, mengajarkan sesuatu yang sangat penting tentang diri Anda, apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda pantas dapatkan, dan yang terpenting, apa yang tidak lagi layak Anda kompromikan. Ambil contoh penolakan. Di permukaan, penolakan terasa sangat pribadi, seolah-olah itu adalah penilaian langsung terhadap nilai diri Anda. Namun, penolakan seringkali tidak ada hubungannya dengan Anda. Lebih sering, itu mencerminkan ketidakmampuan orang lain untuk memahami atau menghargai apa yang Anda bawa. Bayangkan Anda menawarkan hadiah yang langka dan indah kepada seseorang. Hadiah itu dipilih dengan penuh perhatian dan penuh makna. Namun, orang itu menolaknya, mengatakan bahwa mereka tidak tertarik. Apakah penolakan mereka mengurangi nilai hadiah itu? Tentu saja tidak. Hal yang sama berlaku untuk diri Anda. Ketidakmampuan mereka untuk melihat nilai Anda tidak mengurangi nilai tersebut. Itu hanya berarti mereka bukan pasangan yang tepat untuk perjalanan Anda. Membiarkan orang kehilangan Anda menciptakan ruang untuk peluang yang lebih baik, yang selaras dengan nilai-nilai Anda dan mendorong pertumbuhan Anda. Bayangkan, seperti memangkas pohon. Memotong cabang-cabang yang mati atau tidak sehat, mungkin terasa kejam, tetapi itu memungkinkan pohon untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Ketika Anda melepaskan apa yang tidak melayani Anda memberi ruang untuk hubungan yang lebih sehat, pekerjaan yang lebih memuaskan, dan tujuan hidup yang lebih bermakna. Ketika Anda melihat kembali momen-momen itu, Anda mungkin menyadari bahwa mereka bukanlah kesempatan yang hilang. Sebaliknya, mereka adalah pelajaran yang menyamar, membantu Anda membangun ketangguhan dan kesadaran diri yang Anda butuhkan untuk berkembang. Alih-alih bertanya, mengapa mereka tidak melihat nilainya? Mulailah bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini, dan bagaimana saya bisa menggunakannya untuk melangkah maju? Perubahan perspektif ini bukan hanya membebaskan, tetapi juga mengubah hidup Anda sepenuhnya. Anda adalah hadiah berharga. Di inti dari perjalanan ini, terdapat sebuah kebenaran sederhana namun mendalam. Anda adalah hadiah berharga. Nilai Anda tidak ditentukan oleh siapa yang mengakuinya atau siapa yang gagal melihatnya. Nilai Anda adalah sesuatu yang melekat pada diri Anda, tak tergoyahkan oleh pendapat orang lain. Membiarkan orang kehilangan Anda adalah tindakan radikal untuk menghormati diri sendiri. Ini adalah keputusan untuk tetap menghargai nilai Anda, bahkan ketika orang lain tidak mampu melakukannya. Ini bukan tentang keangkuhan atau ego. Ini bukan tentang berpikir bahwa Anda lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, ini adalah tentang mengetahui dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa ragu bahwa Anda membawa sesuatu yang unik ke dunia ini. Dan bagi mereka yang tidak bisa melihatnya, itu adalah kerugian mereka, bukan milik Anda.
Marcus Aurelius pernah menulis, "Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika pikiran Anda terus-menerus terfokus pada mengapa seseorang tidak memilih Anda, maka Anda memberikan mereka kekuasaan atas kebahagiaan Anda. Namun, ketika Anda mengalihkan fokus ke dalam diri sendiri, pada pertumbuhan, kebahagiaan, dan tujuan Anda merebut kembali kekuasaan itu. Anda berhenti melihat diri Anda sebagai seseorang yang tidak lengkap tanpa pengakuan mereka, dan mulai mengenali bahwa Anda sudah utuh sebagaimana adanya. Hidup seperti Anda adalah hadiah, berarti menetapkan batasan dan menaatinya, bahkan ketika itu sulit. Itu berarti meninggalkan situasi yang menguras Anda, bahkan jika terasa tidak nyaman. Dan itu berarti hadir untuk diri Anda sendiri setiap hari, tanpa menunggu validasi dari orang lain. Hal yang paling indah adalah ketika Anda menjalani hidup dengan cara ini, Anda menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidup Anda. Mereka yang melihat cahaya Anda tanpa Anda harus menunjukkannya. Orang-orang ini akan menghormati Anda apa adanya, tanpa mengharapkan Anda untuk berubah atau beradaptasi. Dan ketika hubungan ini terjadi, mereka akan terasa begitu alami, karena mereka dibangun di atas rasa hormat yang tulus dan penghargaan yang mendalam. Jadi, lain kali Anda merasa tergoda untuk membuktikan nilai diri Anda kepada seseorang, berhenti sejenak dan ingat, saya adalah hadiah. Ucapkan itu dengan lantang jika perlu. Biarkan itu menjadi mantra harian Anda, pengingat bahwa nilai Anda tidak tergantung pada pengakuan dari siapapun. Tidak semua orang akan melihat nilai Anda, dan itu tidak apa-apa. Anda tidak membutuhkan semua orang. Anda hanya membutuhkan orang-orang yang tepat. Dan mereka tidak akan pernah melewatkan apa yang Anda bawa. Karena ketika Anda berhenti mengejar, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk ditemukan. Itulah tempat di mana kekuatan Anda sesungguhnya berada. Membiarkan orang kehilangan Anda adalah tindakan menghormati diri sendiri. Membiarkan orang kehilangan Anda adalah langkah untuk merebut kembali energi, merangkul keaslian, dan menciptakan ruang untuk hubungan yang benar-benar bermakna. Tidak semua orang akan mampu melihat nilai Anda, tetapi itu tidak pernah mengurangi nilai tersebut. Nilai Anda tidak tergantung pada pengakuan dari orang lain. Itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri Anda dan tidak bisa diguncang oleh pendapat siapapun. Dengan melepaskan hubungan yang menguras Anda memberi ruang untuk mereka yang benar-benar melihat, menghargai, dan mendukung Anda. Anda berhak memiliki hubungan yang menumbuhkan pertumbuhan, merayakan keunikan Anda, dan mendukung perjalanan hidup Anda. Jadi saat Anda melangkah maju, ingatlah ini. Anda adalah hadiah berharga. Jalani hidup dengan cara yang mencerminkan kebenaran itu, dan orang-orang yang tepat akan datang kepada Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu untuk merenungkannya, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah mengalami momen di mana melepaskan sesuatu membawa Anda lebih dekat pada hubungan yang lebih baik? Jangan lupa untuk menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pertumbuhan pribadi dan menjalani hidup dengan tujuan. Tekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan pembaruan. Bersama-sama, kita membangun komunitas di mana cahaya Anda selalu dihargai. Terima kasih telah berada di sini. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.